fokus kita untuk saat ini adalah bagaimana kita melakukan pengelolaan kinerja pejabat fungsional, di mana itu dilakukan melalui tahapan atau aspek perencanaan kinerjanya yang dilakukan tentunya bersama-sama dengan pimpinan atau atasan langsung, kemudian bagaimana kita akan melaksanakan dan juga melakukan pemantauan serta pembinaan. Jadi ada peran dari atasan atau pejabat penilai untuk melakukan pembinaan kinerja terhadap pejabat fungsional gitu ya, sehingga nanti dalam melakukan evaluasi kinerja pejabat fungsional diharapkan memang basisnya lebih kepada kontribusi dan peran pejabat fungsional tersebut. Dan juga tidak selesai sampai dengan evaluasi, tapi bagaimana tindak lanjut dari evaluasi kinerja. Jadi secara administratif pun sebetulnya proses penetapan angka kredit itu jauh lebih sederhana. Kami dari rencana kinerja tahunan itu akan dilakukan penilaian periodik maupun tahunan untuk predikat kinerja pejabat fungsional dan langsung kemudian dikonversikan menjadi nilai angka kredit pejabat fungsional. Nah, namun Bapak Ibu, hal yang barangkali perlu diperhatikan gitu ya Bapak Ibu, bahwa kalau misalnya penilaian kinerja atau predikat kinerja kurang dan sangat kurang, maka sebetulnya yang harus dilakukan itu adalah pembinaan atau perbaikan kinerja selama 6 bulan terlebih dahulu. Nanti kemudian dilakukan evaluasi lagi, apakah kemudian bisa ada peningkatan kinerja atau malah justru tidak menunjukkan kinerja atau bahkan penurunan. Nah, ini yang mungkin nanti harus diperhatikan atau dipertimbangkan. Kalau dulu tidak bisa mencapai angka kredit, diberhentikan sementara, tapi, selama 5 tahun gitu ya. Tapi kalau sekarang kita sudah tidak lagi bicara tidak tercapainya angka kredit kemudian diberhentikan sementara, tetapi kalau tidak menunjukkan kinerja, maka yang harus dilakukan adalah uji kompetensi. Nanti uji kompetensi inilah yang akan menetapkan bahwa apakah yang bersangkutan secara kompetensi masih memenuhi, sehingga nanti tinggal kita lihat aspek kinerjanya lagi 6 bulan lagi gitu ya, ataukah kemudian ketika ternyata kompetensinya ini sudah tidak sesuai, maka yang bisa dilakukan adalah dua hal. Satu, perpindahan ke jabatan lain gitu ya, mungkin atau penempatan sementara di jabatan tertentu selama 1 tahun. Kemudian kita lihat lagi kinerjanya atau ada lowongan atau tidak. Maka kalau tidak tersedia lowongan, maka nanti akan dikenakan pemberhentian. Begitu juga ketika tidak memenuhi kompetensi. Kalau tidak memenuhi kompetensi, pilihannya tadi perpindahan ke jabatan lain untuk dilakukan juga monitoring evaluasi kinerjanya masih sesuai atau malah tidak tersedia lowongan, maka alternatif atau untuk pejabat fungsional lain adalah diturunkan ke jenjang yang lebih rendah kalau masih tidak memenuhi kompetensi. Kemudian nanti kita akan melakukan evaluasi kinerja. Ini yang sebetulnya memang sudah diatur di dalam PP 30 tahun 2019. Nah, oleh karena itu tantangannya tentu nanti adalah Bapak Ibu bagaimana kita akan mempersiapkan pejabat fungsional untuk lebih fokus kepada pengembangan diri yang basisnya pada keahlian keterampilan, kemudian tentunya akan mendorong kepada inovasi, kreativitas, dan peran aktif dalam pelaksanaan tugas pejabat fungsional, kemudian juga mendorong pejabat fungsional untuk lebih kolaboratif dan optimal di dalam pengelolaan kinerja, serta bagaimana nanti peran dari instansi pejabat fungsional sebagai pembina teknis di instansinya maupun dari pejabat fungsional ini juga diperlukan gitu ya. Karena salah satu peran penting dari instansi pembina itu justru adalah instansi pembina itu menjadi pengelola jabatan fungsional yang memang tanggung jawabnya itu adalah untuk menjamin terwujudnya standar kualitas dan profesionalitas jabatan, baik dari aspek penyusunan program-program strategi atau konten pembelajaran, kemudian pemenuhan pelaksanaan pengembangan kompetensi melalui diklat-diklat dan sebagainya, baik pada aspek kompetensi manajerial, sosial kultural, dan juga teknis, dan juga bagaimana nanti dengan kelas jabatan yang ditetapkan secara terstandar untuk nasional, ini mampu mendorong pada pencapaian kualitas jabatan fungsional sama. Karena apa? Karena pada prinsipnya pejabat fungsional ini wajib untuk melakukan pengembangan kompetensi. Nah, sehingga nanti ada beberapa tugas yang mungkin secara kelompok tugas dari instansi pembina ini harus dijaminkan. Satu adalah bagaimana kita bisa melakukan atau mengimplementasikan
jabatan fungsional, kemudian bagaimana kita bisa mencapai standar kompetensi jabatan fungsional, dan yang paling utama adalah penyelenggaraan dari pembinaan jabatan fungsional itu sendiri. Nah, satu hal yang mungkin juga tidak kalah penting adalah bagaimana sebetulnya pejabat fungsional ini bisa terwujud sebagai suatu eh, entitas profesional dalam melaksanakan tugas jabatan, maka kolaborasi antara instansi pembina dengan organisasi profesi ini juga penting gitu ya. Karena apa? Karena organisasi profesi ini kan salah satu tugasnya itu adalah untuk memberikan fasilitas di dalam penyusunan penerapan kode etik, kode perilaku gitu ya, juga dalam hal aspek pengembangan kompetensi atau pengembangan profesi, di mana ini juga bisa memberikan rekomendasi updating knowledge, updating skill, dan sebagainya kepada instansi pembina untuk menyusun program-program pengembangan kompetensi, sehingga nanti pada prinsipnya adalah tugas bersama antara organisasi profesi dengan instansi pembina untuk pembinaan dan peningkatan profesionalitas jabatan fungsional. Nah, Bapak Ibu, tadi sebagaimana yang saya sampaikan di awal bahwa sebetulnya saat ini sudah ada dua jabatan fungsional di bidang kebencanaan, yaitu analis kebencanaan dan penata penanggulangan bencana. Dua-duanya ini ditetapkan di tahun 2020 gitu, yang mana mungkin ada sebagian Bapak Ibu yang sudah mengikuti in-passing di tahun 2020 sampai dengan 2022. Nah, tapi karena dua jabatan fungsional ini ternyata pada kategori keahlian yang sama, yaitu kategori keahlian, maka sebagai upaya perwujudan transformasi jabatan fungsional untuk jabatan fungsional yang jauh lebih sederhana, dua jabatan fungsional kategori keahlian ini ditransformasikan ke jabatan fungsional analis kebencanaan. Yang kemarin alhamdulillah juga sudah ditetapkan peraturan presiden tentang tunjangannya gitu. Nah, sifatnya ini jabatan fungsional ini lebih terbuka dengan ruang lingkup yang memang sudah lebih luas lagi. Jadi untuk jabatan fungsional yang tadinya penata penanggulangan bencana itu nanti akan dialihkan nomenklaturnya menjadi analis kebencanaan, di mana tugas analis kebencanaan sekarang itu tidak hanya melakukan analisis di bidang kebencanaan, tetapi juga sampai dengan penyelenggaraan penanggulangan, penyuluhan, sampai dengan pengembangan strategi kebencanaan. Nah, di sisi lain kemudian dimunculkan satu jabatan fungsional di kebencanaan yang untuk kategori keahlian, maaf keterampilan. Dalam hal ini adalah untuk yang memiliki kualifikasi pendidikan mulai dari SMA, yaitu uh, mulai dari jenjang pemula, terampil, mahir, sampai dengan penyidikan. Jadi sudah ada juga jenjang karir bagi mereka yang selama ini melaksanakan tugas-tugas penataan kebencanaan, tapi kualifikasi pendidikannya masih di bawah sarjana. Jadi sekarang sudah ada wadah karirnya, yaitu Pranata Kebencanaan, di mana tugasnya ini tentunya sifatnya lebih teknis operasional dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana, mulai dari teknis kegiatan operasional dan teknis penyelenggaraan, sampai dengan juga melaksanakan penyuluhan. Dan sifat jabatan fungsionalnya ini pun terbuka gitu ya. Dan karena Pranata Kebencanaan ini adalah jabatan fungsional baru, maka Bapak Ibu yang selama ini melaksanakan tugas-tugas kepranataan atau tugas teknis operasional dengan kualifikasi pendidikan SMA ataupun D3, ini bisa nanti in-passing ke jabatan fungsional Pranata Kebencanaan untuk kategori pemula dan terampil ataupun mahir penyelihat. Tapi tentunya nanti akan memperhatikan aspek pendidikan dan juga pangkat yang dimiliki. Nah, tindak lanjut dari itu, BNPB sebetulnya kemarin juga sudah menyusun beberapa langkah-langkah strategis, mulai dari yang saat ini sudah menduduki jabatan fungsional, nanti pengalihannya seperti apa, dan yang kemudian yang kedua adalah menyiapkan proses proses untuk in-passing. Tapi untuk proses in-passing ini sendiri tentu nanti akan diperlukan beberapa instrumen atau infrastruktur, yaitu Juknis atau Juklak untuk in-passingnya. Nah, saat ini mungkin masih dalam tahap pembahasan ya, Bu Septi. Jadi nanti mungkin secara lebih khusus Bu Septi akan juga menyampaikan bagaimana nanti proses penyesuaian tersebut gitu. Nah, untuk teman-teman yang sudah duduk di analis dan penata penanggulangan bencana,
ini nanti akan bisa langsung dialihkan jabatannya ke dalam jabatan fungsional analis kebencanaan. Dan kebetulan untuk yang tunjangan fungsionalnya ini sudah dalam proses apa namanya, kemarin persetujuan ya, jadi sedang di proses untuk proses persetujuan tunjangan fungsional, mudah-mudahan sih berjalan dengan lancar sampai dengan nanti ditetapkannya tunjangan fungsionalnya gitu. Mungkin sementara dari saya itu Mbak Amel, terima kasih Bapak Ibu atas atensinya. Eh, Mudah-mudahan nanti sedikit membawa kabar gembira karena sekarang sudah tersedia wadah karir untuk jabatan fungsional yang kategori keterampilan. Selanjutnya saya kembalikan ke Mbak Amel. Terima kasih Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih banyak Ibu Ipma, penyampaiannya sungguh sangat lengkap sekali. Ada beberapa poin tadi ya Bapak Ibu ya. Di antaranya penilaian kinerja JF yang selama ini menjadi pertanyaan. Habis itu bagaimana pengembangan kayaknya beban beratnya nanti di pegawaian ya. Nanti seterusnya tadi juga terkait dengan dari seluruh jawab ya Bapak Ibu ya, bahwasanya tunjangan jabatan fungsional ini sudah berproses dan mohon doanya agar bisa lancar penetapan perpresnya. Baik, untuk pertanyaan sepertinya ada yang raise hand. Kami persilakan kepada Bapak dari BPBD Badung terlebih dahulu. Monggo Bapak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu. Selamat pagi, Ibu dari narasumber yang saya hormati, Bu Septi dan Ibu Bapak Ibu semua. Saya pertanyaan terkait masalah pemilahan ini. Kalau kita lihat dari Kemen PADRB di Kabupaten Badung itu ke nomor 98 itu terdiri dari 2 jabatan. Memang benar apa yang disampaikan oleh Ibu narasumber tadi, analis dan penata penanggulangan bencana. Nah, di sini yang saya mau tanyakan adalah bila terjadi penggabungan atau pemindahan jabatan dari penata, kebetulan saya adalah di penata, Bu. Penata kemudian pindah ke jabatan fungsional analis, apakah itu nanti jumlah yang disediakan di analis dan di penata itu digabung, berarti menjadi misalnya gini, ahli kebencanaan ahli media itu jumlahnya 4 di kita di Kabupaten Badung, sedangkan penata penanggulangan ahli media itu 4 juga. Apakah nanti kalau digabung ke dalam analis itu dijumlahkan menjadi 8 atau bagaimana? Mohon di penjelasannya Ibu. Dan yang satu lagi adalah saya ucapkan terima kasih nih kepada Bapak Ibu dan terutamanya Bu Septi, Kepala Biro BNPB dengan Menpan RB bahwa kita juga diperhatikan tukinnya. Karena ini sudah hampir 2023-2024 ini hampir selesai 2 tahun, akhirnya kita menunggu, mudah-mudahan musim hujan sudah mulai juga hujan turun juga tentang tukin ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om. Baik Bapak, terima kasih. Kami tampung dulu ya Pak ya. Silakan untuk berikutnya. Mohon izin ini pertanyaan mohon seputar Ibu ya. Selanjutnya kami persilakan yang sudah resen juga dari bagian organisasi nih ya, Bapak Zaini.
Pemko, monggo Bapak silakan. Dari bagian organisasi Kota Tanjung Pinang, Bu. Suara bisa didengar? Terdengar Izin, Bapak? izin Bu ya. Untuk pertanyaan kami, Bu. Kami dari Kota Tanjung Pinang ada sering pertanyaan disampaikan oleh perangkat daerah itu untuk ujian kompetensi yang dari golongan 3C dan 3D itu diarahkan tuh untuk yang pertama gitu, Bu. Sementara ada beberapa yang dari OPD lain, kalau untuk konversi itu bisa langsung 3C dan 3D itu bisa langsung ke ahli muda gitu, Bu. Jadi kayaknya ada semacam perbedaan gitu, Bu ya. Ada yang bisa langsung ke 3C, sorry, bisa langsung ke muda, ada bisa yang pertama, jadi yang pangkat yang 3C dan 3D gitu, Bu. Jadi sepertinya ada semacam perbedaan gitu, Bu ya. Ada bisa yang langsung yang dari pangkat 3C, 3D bisa langsung ke yang muda, tapi ada diarahkan langsung ke pertama. Jadi kayak tidak seragam gitu se-Indonesia gitu. Kenapa yang 3C ini harus ke muda, dan ada juga yang 3C, 3D harus yang ke pertama. Itu seperti apa, Bu? Tidak ada keseragaman itu, Bu. Mungkin itu coba bisa sampaikan, Bu, dari Kota Tanjung Pinang, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Ibu Irma, mungkin terkait pertanyaan ini berkaitan dengan Proyek 1 2023 ya. Kami persilakan untuk dijawab, Ibu. Ya, baik. Terima kasih Mbak Amel. Terima kasih Bapak Ibu atensinya. Jadi ada beberapa pertanyaan yang mungkin juga nanti secara teknis bisa juga disampaikan lebih lanjut di paparan Bu Septi nanti kalau nggak salah kaitannya dengan surat edaran juga ya. Jadi Bapak Ibu pertama di dalam Permenpan Jabatan Fungsional di bidang kebencanaan itu sebetulnya di pasal peralihan itu sudah ditetapkan bahwa kebutuhan jabatan fungsional penata penanggulangan bencana yang sebelumnya itu akan ditetapkan sebagai formasi atau kebutuhan jabatan fungsional analis kebencanaan. Jadi Bapak Ibu yang sebelumnya memang formasinya sudah formasi penata gitu ya, itu selanjutnya ketika menjadi analis kebencanaan maka ditetapkan menjadi formasi jabatan fungsional analis kebencanaan dengan syarat itu sudah persetujuan Menteri Pan-RB ya, artinya formasi yang memang sudah ditetapkan gitu. Kalau yang baru mau diusulkan ya berarti kan nanti pengusulannya nanti akan langsung pengusulan analis kebencanaan gitu ya. Jadi kalau mau mengusulkan nanti usulannya sudah bukan lagi usulan penata penanggulangan tapi sudah usulan analis. Tapi yang sekarang sudah ada formasinya, sudah ditetapkan formasinya, maka formasi itulah yang ditetapkan kemudian menjadi formasi analis. Jadi contoh kalau misalnya Bapak Ibu dulu udah ada persetujuan Menteri Pan-RB formasi penata penanggulangan bencana ada 5, terus kemudian formasi analis kebencanaan ada 5. Nah sekarang ketika penyesuaian dari penata ke analis, maka sekarang formasinya menjadi 10 gitu. Jadi istilahnya hanya digabungkan saja dengan satu nomenklatur yang sama gitu ya. Nah, tetapi kalau Bapak Ibu memang ke depannya nanti mau apa namanya mengusulkan anjap ABK baru, nanti pengusulannya sudah dalam satu nomenklatur gitu ya. Cukup analis kebencanaan saja gitu. Nah, tapi mungkin nanti di materi yang kedua nanti Bu Septi akan menyampaikan teknis bagaimana alur Bapak Ibu menyesuaikan formasinya ya, karena nanti pasti akan ada perlu penyesuaian atau penetapan persetujuan baru dalam nomenklatur analis yang perlu disampaikan dari Bapak Ibu di instansi ke Menteri Pan-RB untuk mendapatkan persetujuan di dalam satu nomenklatur tadi gitu ya. Nah,
Terus kemudian nanti Bapak Ibu terkait dengan pertanyaan untuk yang mungkin yang dimaksud adalah perpindahan ya Bapak Ibu ya. Jadi ketika perpindahan jabatan fungsional atau perpindahan dari jabatan pelaksana ke jabatan fungsional, contoh katakanlah analis kebencanaan gitu ya, memang sebetulnya di Permenpan 1 tahun 2023, karena perpindahan itu kan sifat karirnya adalah sifat karir horizontal yang setara gitu ya. Nah, kita melihat dari aspek jenis jabatannya. Jenis jabatan pelaksana itu kalau dari level kompetensi, itu paling tinggi level kompetensinya adalah 7 atau 8. Nah, tetapi kalau kita lihat dari kesetaraan dengan jabatan fungsional, maka di level kompetensi 7 atau 8 itu pada jenjang jabatan fungsional ahli pertama. Makanya kenapa pada eh, apa namanya pada mekanisme pengangkatan perpindahan karena sifat pola karirnya adalah horizontal, maka pada tingkatan kompetensi yang setara sehingga secara norma umum di Permenpan 1 tahun 2023 perpindahan dari pelaksana ke jabatan fungsional melalui uji kompetensi itu adalah ke ahli pertama. Nah, tetapi Bapak Ibu di tahun 2024 kemarin kita sudah menyampaikan surat Menteri Pan RB 3 tahun 2024 ya, bahwasanya sebagai penjelasan dari Permenpan 1, kalau misalnya terdapat urgensi kebutuhan untuk jenjang tertentu, tapi terus kemudian pemenuhan dari pejabat fungsionalnya itu belum ada, tapi misalnya dilihat dari para jabatan pelaksananya, mungkin secara kompetensi ada yang memenuhi. Secara pangkat ternyata juga sudah bisa memenuhi. Maka nanti perpindahan dalam jabatan fungsional boleh dilakukan ke selain ahli pertama sesuai dengan pangkat golongan ruang dan formasi yang dibutuhkan. Tetapi sekali lagi ini adalah kewenangan dari PPK masing-masing, pertimbangan dari PPK masing-masing gitu ya untuk bisa dibuka atau tidak. Nah, atau mekanisme yang lain yang juga bisa dilakukan itu adalah melalui in-passing. Yang dalam hal ini contoh ya tadi kami sampaikan untuk jabatan fungsional pranata kebencanaan untuk yang kategori keterampilan karena ini pembentukan baru maka itu bisa dilakukan in-passing. Jadi Bapak Ibu mungkin nanti lebih lanjut secara teknis bisa menunggu pedoman atau panduan teknis pelaksanaan implementasi dari Permenpan jabatan fungsional di bidang kebencanaan ini ya Bapak Ibu. Mungkin itu Mbak Amel, terima kasih. Baik, terima kasih Bu Ibu Mas. Semoga bisa cukup menjawab ya Bapak Ibu. Baik, sebelum kita lanjut ke paparan berikutnya, ini karena berhubung Ibu Hikmahnya hanya bisa sampai jam 10, Bapak Ibu yang ada di Zoom mohon izin bisa open kamera terlebih dahulu, biar kita ambil dokumentasi dahulu untuk pelaksanaan hari ini. Ya. Mohon izin untuk open kamera ya Bapak Ibu. Ya. Oke, senyum. Saya ambil yang satu dulu ya. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Next, layar berikutnya ada 40.000 peserta total hari ini. Next, layar ketiga. Oke, next Bapak Ibu, layar 4. Yang layarnya error, baik Bapak tercapture chatnya. Layar berikutnya 5.
Cukup ya Bu ya. Baik Bapak Ibu, kita akan lanjut ke materi selanjutnya. Sebelumnya terima kasih banyak Ibu Ipma telah berkenan hadir mendampingi kegiatan Terima sosialisasi pada kasih. pagi hari ini. Berhubung karena Ibu Ipma ada kesibukan lain, jadi harus meninggalkan Zoom pada pukul 10 pagi ini. Ya. Untuk pertanyaan selanjutnya nanti kita akan tampung dahulu, akan dijawab nanti di sesi berikutnya. Terima kasih banyak Bu Baik, Ima. baik. Terima Sekali lagi kasih selamat Bu pagi. Amel, terima kasih Bu Septi, Bapak Ibu sekalian, terima kasih. Mohon maaf kalau ada yang kurang berkenan. Terima kasih, saya izin. Terima kasih Bu. Baik, Bapak Ibu yang hadir di lantai 15 Geraha BNPB ataupun Bapak Ibu yang hadir via Zoom, baik dari BPBD Provinsi, Kabupaten Kota, BKPSDM Provinsi, Kabupaten Kota, serta bagian atau biro organisasi Kabupaten Kota. Kita lanjut ke paparan berikutnya oleh Kepala Bagian Organisasi dan Tata Laksana, Ibu Septiana. Waktu dan tempat kami persilahkan. Baik, terima kasih Bu Amel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu sekalian, pada kegiatan kali ini kami akan menyampaikan terkait dengan sosialisasi Surat Edaran Kepala BNPB nomor 3 tahun 2024 tentang penyesuaian nomenklatur jabatan fungsional penata penanggulangan bencana ke dalam jabatan fungsional analis kebencanaan. Pada sesi sebelumnya tadi sudah disampaikan oleh Ibu Ipma bahwa kenapa harus ada konsolidasi itu karena adanya transformasi jabatan fungsional. Dan ini tidak hanya untuk jabatan fungsional kebencanaan saja, tetapi untuk semua jabatan fungsional yang saat ini ada. Next. Dan yang melatar belakangi terbitnya SE ini adalah terkait dengan Peraturan Menpan RB nomor 7 tahun 2024 itu tentang jabatan fungsional di bidang kebencanaan, di mana di sini adanya penyederhanaan tugas fungsi dan jabatan fungsional penata penanggulangan bencana menjadi jabatan fungsional analis kebencanaan serta implementasi penyesuaian nomenklatur jabatan dan penyesuaian tunjangan jabatan fungsionalnya. Next. Nah, untuk itu kita menyusun surat edaran ini sebagai dasar teknis bagaimana pelaksanaan penyesuaian nomenklatur jabatan fungsional penata penanggulangan bencana ini menjadi jabatan fungsional analis kebencanaan sesuai dengan Permenpan 7 tahun 2024 tentang jabatan fungsional bidang kebencanaan. Next. Dan tujuannya adalah menyederhanakan tugas dan ruang lingkup jabatan fungsional serta meningkatkan profesionalisme dan kinerja ASN dalam penanggulangan bencana. Next. Dan Bapak Ibu semuanya kita ketahui bahwa di dalam Permenpan 7 tahun 2024 ini jabatan fungsional di bidang kebencanaan ini ada dua, yaitu jabatan analis kebencanaan serta jabatan fungsional peranata kebencanaan, di mana jabatan fungsional analis kebencanaan ini merupakan jabatan fungsional kategori keahlian, di mana yang dapat menduduki jabatan fungsional di bidang keahlian ini tentunya adalah Bapak Ibu yang memiliki jenjang pendidikan minimal S1 ataupun D4. Dan yang kedua adalah jabatan fungsional peranata kebencanaan, ini merupakan kategori keterampilan, dan Bapak Ibu yang dapat menduduki jabatan ini dari SMA ataupun D3. Jadi ada dua kategori ya Bapak Ibu ya, untuk keahlian dan keterampilan. Next. Nah, ini Bapak Ibu konsolidasi jabatan fungsional di bidang kebencanaan. Dalam hal ini saya akan menekankan pada jabatan fungsional analis kebencanaan, di mana memang pada tahun 2020 itu sudah ada Permenpan 87 tentang lahirnya jabatan analis kebencanaan dengan tugas jabatan melaksanakan analisis kebencanaan serta
serta Permenpan 88 tahun 2020 ini ada JF Penata Penanggulangan Bencana, di mana tugas jabatannya adalah melaksanakan penyelenggaraan penanggulangan bencana. Namun dengan adanya transformasi jabatan fungsional ini, dua jabatan ini kita konsolidasikan atau kita merger, digabungkan menjadi satu nomenklatur, yaitu Jabatan Analis Kebencanaan. Dan ini sesuai dengan Permenpan 7 di tahun 2024. Namun, di dalam tugas-tugasnya, Jabatan Fungsional Analis Kebencanaan ini selain menggabungkan tugas jabatan dari analis kebencanaan dan penata penanggulangan bencana, itu ada tambahan tugas lagi, yaitu menjadi 4. Yang pertama, melaksanakan analisis kebencanaan, kemudian melaksanakan penyelenggaraan penanggulangan bencana, yang ketiga, melaksanakan penyuluhan kebencanaan serta pengembangan strategi kebencanaan. Jadi bukan berarti Jabatan Fungsional Penata Penanggulangan Bencana ini dihilangkan, tetapi ini dilebur menjadi satu nomenklatur, yaitu Jabatan Analis Kebencanaan dengan penambahan fungsi-fungsi barunya. Next. Nah, ini adalah ruang lingkup Jabatan Fungsional Analis Kebencanaan untuk masing-masing jenjangnya, Bapak Ibu. Dan ini Bapak Ibu bisa detailnya nanti Bapak Ibu bisa lihat di dalam Permenpan 7 tahun 2024 tentang Jabatan Fungsional di bidang kebencanaan. Next. Nah, ini Bapak Ibu di dalam Permenpan 7 tahun 2024 itu pada pasal 23 ini ada di bab tentang ketentuan peralihan. Ini dijelaskan bagaimana langkah-langkah untuk penyesuaian nomenklatur dari Jabatan Fungsional Penata Penanggulangan Bencana ke Jabatan Analis Kebencanaan. Kenapa ini harus segera kita lakukan? Karena memang di dalam Permenpan 7 sudah dijelaskan bahwa Jabatan Fungsional Analis Penata Penanggulangan Bencana ini sudah dikonsolidasikan. Artinya, memang Bapak Ibu harus segera melakukan penyesuaian menjadi Jabatan Fungsional Analis Kebencanaan. Nah, langkah-langkahnya ini tentunya ada beberapa langkah yang harus kita lakukan. Dan satu lagi kami jelaskan kenapa urgensi segera kita laksanakan, karena untuk Perpres tunjangan jabatan fungsional nanti akan keluar hanya Jabatan Fungsional Analis Kebencanaan saja yang sekarang kita proses sesuai dengan Permenpan 7 di tahun 2024. Untuk itu, Bapak Ibu yang saat ini menjabat sebagai JF Penata Penanggulangan Bencana, mohon segera bisa dapat disesuaikan menjadi JF Analis Kebencanaan, supaya pada saat nanti Perpres tunjangan fungsional tersebut ditetapkan, Bapak Ibu tidak terhambat untuk bisa mendapatkan besaran tunjangan tersebut. Namun ada langkah-langkah yang harus kita laksanakan. Yang pertama ini adalah penyesuaian kebutuhan JF Penata Penanggulangan Bencana ke dalam JF Analis Kebencanaan. Tadi sudah sempat ada pertanyaan ya di sesi 1 dan sudah sempat juga dijelaskan, tapi nanti akan kami detailkan bagaimana teknis pelaksanaannya. Kemudian yang kedua itu adalah penyesuaian nomenklatur untuk pejabatnya sendiri dari Jabatan Fungsional Penata Penanggulangan Bencana ke dalam Jabatan Fungsional Analis Kebencanaan. Next. Belum berubah ya di sini. Nah, langkah pertama yang kita lakukan adalah menyesuaikan kebutuhan Jabatan Fungsional Penata PB ke dalam Jabatan Fungsional Analis Kebencanaan. Ini berlaku bagi Bapak Ibu atau daerah yang sudah mendapatkan penetapan formasi penanggulangan bencana dari Menpan RB. Nah, ini harus segera dilakukan penyesuaian. Formasi yang dulu ditetapkan oleh Menpan RB Penata PB menjadi analis kebencanaan. Nah, bagaimana prosesnya? Di sini kita melalui biro organisasi tentunya yang menangani tentang penyusunan kebutuhan. Permohonan ini nanti disampaikan kepada
Menpan RB ya Bapak Ibu ya untuk mengusulkan penyesuaian formasi kebutuhan dari Jabatan Fungsional Penata Penanggulangan Bencana menjadi Jabatan Fungsional Analis Kebencanaan dengan melampirkan yang pertama itu adalah penetapan dari Menpan RB yang ada sebelumnya. Tentunya Bapak Ibu yang sudah mendapatkan penetapan ada ya dokumen penetapan dari Menpan RB. Kemudian yang kedua adalah melampirkan rekomendasi kebutuhan formasi yang dikeluarkan oleh instansi pembina, dalam hal ini BNPB. Nah, itu dengan melampirkan dua dokumen itu diusulkan ke Menpan RB untuk mendapatkan penyesuaian formasinya, dan bagaimana suratnya ini sudah ada pada lampiran 1. Bapak Ibu tinggal menyesuaikan saja sesuai dengan penetapan yang sudah sebelumnya didapatkan. Nah, baru setelah mengusulkan, kemudian Menpan RB akan menyampaikan kembali penetapan kebutuhan JF analis kebencanaannya yang baru. Setelah itu, instansi pengusul ini dapat melakukan penyesuaian nomenklatur menjadi analis kebencanaan pada peta jabatannya setelah mendapatkan persetujuan yang baru dari Menpan RB. Next. Nah, untuk penyesuaiannya sendiri Bapak Ibu, nanti prosesnya itu akan digabungkan antara formasi yang sudah ditetapkan sebelumnya dengan analis kebencanaan dengan penata penanggulangan bencana sebelumnya ya Bapak Ibu ya. Ini akan digabungkan atau diakumulasi pada tiap jenjangnya. Ini kita ambil contoh Bapak Ibu, apabila penetapan kebutuhan dari Menpan RB sebelumnya ini JF Penata PB 12, kemudian kita contohkan aja ya Bapak Ibu ya. Ini penata ahli muda itu 9, kemudian penata PB ahli madya ada 4, kemudian ada analis kebencanaan ahli pertama 11, analis kebencanaan ahli muda 7, dan analis kebencanaan ahli madya 5. Ini akan diakumulasi nanti Bapak Ibu menjadi analis kebencanaan ahli pertama, ini ada di 12 ditambah 11 menjadi 23. Kemudian ahli mudanya juga 9 ditambah 7 menjadi 16, dan ahli madyanya 4 ditambah 5 menjadi 9. Kira-kira nanti akan seperti ini keluarannya Bapak Ibu. Namun penetapan ini nanti akan dikeluarkan oleh Menpan RB. Jadi Bapak Ibu harus mengusulkan, setelah mendapat penetapan barunya, baru kemudian Bapak Ibu masukkan kembali ke dalam peta jabatan. Next. Nah, next Mas. Kayaknya. Yang selanjutnya itu adalah yang perlu kita lakukan adalah penyesuaian nomenklatur jabatan fungsional penata PB ke dalam jabatan fungsional analis kebencanaan Bapak Ibu. Kembali ke slide awalnya Mas, kayaknya kebalik tadi. Nah, ini juga diatur di dalam ketentuan peralihan itu bahwa Permenpan 7 tahun 2024 ini cuman mengakomodir analis kebencanaan ya Bapak Ibu ya. Jadi nanti jabatan fungsional analis penata penanggulangan bencana ini nanti akan disesuaikan menjadi jabatan fungsional analis kebencanaan. Jadi dari penata PB menjadi analis kebencanaan. Siapa saja yang nanti dialihkan? Tentunya semua yang menduduki jabatan fungsional penata penanggulangan bencana, baik PNS maupun P3K ya Bapak Ibu ya, nanti perlu disesuaikan. Bagaimana menyesuaikannya? Nanti akan duduk pada jenjang yang sama Bapak Ibu. Yang pertama, jabatan fungsional penata penanggulangan bencana ahli pertama nanti akan disesuaikan menjadi jabatan fungsional analis kebencanaan ahli pertama juga. Untuk pejabat fungsional penata PB ahli muda akan disesuaikan menjadi pejabat fungsional analis kebencanaan ahli muda juga. Sementara untuk jabatan fungsional ahli madya akan disesuaikan menjadi jabatan fungsional analis kebencanaan ahli madya. Jadi tidak ada yang dirugikan dalam hal ini.
Nah, adapun nanti angka kredit serta kelas jabatannya pun sama seperti sebelumnya. Jadi dalam penyesuaian ini tidak ada satupun yang dirugikan, baik itu dari angka kredit maupun dari kelas jabatannya. Next. Next lagi, Mas. Slide belakangnya. Nah, seperti ini kira-kira Bapak Ibu ya. Untuk kita ambil asumsi ya. Ini JF penata penanggulangan bencana ahli pertama seandainya saat ini sudah mendapatkan angka kredit 25 dengan kelas jabatan 8, nanti akan disesuaikan menjadi analis kebencanaan ahli pertama dengan angka kredit 25 dan kelas jabatan 8. Seandainya pada saat ini sebelum disesuaikan itu penata PB ahli muda dengan angka kredit 25 dengan kelas jabatan 9 akan disesuaikan menjadi JF analis kebencanaan ahli muda dengan angka kredit yang sama yaitu 75 dan kelas jabatan yang sama. Demikian juga untuk ahli madianya. Next. Nah, ini Bapak Ibu untuk proses penyesuaiannya sendiri, nanti pemerintah pusat atau daerah setelah mendapatkan persetujuan penyesuaian kebutuhan dari Menpan RB baru dapat melaksanakan penyesuaian nomenklatur pada peta jabatan dan melakukan penyesuaian nomenklatur pada pejabat penata PB ke dalam jabatan analis kebencanaan. Namun Bapak Ibu perlu garis bawahin untuk kabupaten, kota, provinsi yang saat ini belum mendapatkan penetapan formasi dari Menpan RB, ini akan terhambat Bapak Ibu. Tidak akan bisa langsung melakukan penyesuaian karena harus ada di peta jabatan terlebih dahulu. Oleh karena itu kami mohon Bapak Ibu yang belum saat ini daerah belum memiliki penetapan dari Menpan RB, dimohon segera memproses penetapannya. Tentunya dengan langkah-langkahnya nanti menyampaikan permohonan kebutuhan kepada kepada BNPB selaku instansi pembina. Kami akan mengeluarkan rekomendasi serta nanti Bapak Ibu bisa langsung ke Menpan RB untuk penetapan formasinya. Jadi ini mohon menjadi perhatian kita bersama ya Bapak Ibu ya. Ini masih banyak sekali pemerintah daerah yang belum memiliki penetapan formasinya. Dan untuk kabupaten, kota, ataupun provinsi yang sudah memiliki penetapan formasi sebelumnya, itu mohon dapat melakukan penyesuaian terlebih dahulu dengan langkah pertama tadi yang saya sampaikan untuk mengusulkan penyesuaiannya ke Menpan RB. Dan setelah nanti mendapatkan persetujuan baru dari Menpan RB, dapat nanti menyesuaikan di peta jabatannya, baru PPK dapat melakukan penyesuaian nomenklatur penata PB-nya ke dalam jabatan fungsional analis kebencanaannya. Bagaimana mekanismenya? Di sini nanti PPK menetapkan keputusan pengangkatan dengan mencantumkan angka kredit dari JF sebelumnya. Jadi sebelum dilakukan penyesuaian atau diterbitkan SK barunya, nanti pejabat fungsional ini harus ditetapkan angka kredit terakhirnya dulu. Seandainya nanti akan disesuaikan di 1 Januari 2025, maka di 31 Desember ini ditetapkan dulu PAK sebagai Jabatan Fungsional Penata Penanggulangan Bencana, di mana PAK yang ditetapkan ini akan menjadi angka kredit awal di dalam SK barunya sebagai analis kebencanaan. Nah, seperti itu langkahnya Bapak Ibu. Jadi setelah nanti mendapatkan penetapan, kemudian dibuatkan PAK dengan mencantumkan angka kreditnya, dan kita akan sesuaikan menjadi SK baru sebagai pejabat fungsional analis kebencanaan. Nah, di sini bisa Bapak Ibu yang pasti diterbitkan SK barunya, kemudian bisa melaksanakan pelantikannya. Tapi pelantikan ini opsional ya Bapak Ibu ya, bisa dilaksanakan pelantikan apapun tidak nanti tergantung dari pemerintah daerahnya.
Dan nanti setelah ada SK baru itu, SK baru ini nanti segera dilaporkan ke BKN dengan tembusan ke BNPB. Itu di lampiran 2 juga surat edaran kami juga sudah kami lampirkan seperti apa surat-surat yang perlu disampaikan ke BKN tersebut. Next. Nah, ini kalau untuk kelas jabatan analis kebencanaan sendiri ya Bapak Ibu ya, sesuai dengan surat Menpan RB tentang penetapan kelas jabatan fungsional analis kebencanaan ini untuk ahli madya 12, ahli muda 9, dan ahli pertama ini 8. Next. Namun Bapak Ibu perlu kita ketahui bersama bahwa jabatan fungsional penata penanggulangan bencana ini tidak hanya murni ya dari pengangkatan pertama ataupun impasing saja, tetapi ini digunakan untuk penyetaraan jabatan Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu yang diangkat ke dalam jabatan fungsional penata PB ini melalui penyetaraan jabatan nanti akan disesuaikan menjadi analis kebencanaan itu mengikuti kelas jabatan yang sebelumnya ada. Ini kita contohkan, ini di JF Penata PB Ahli Muda ya Bapak Ibu ya, 9. Ini di daerah rata-rata memang JF Ahli Mudanya itu di kelas jabatan 9 Bapak Ibu. Nanti akan disesuaikan menjadi JF Analis Kebencanaan Ahli Muda juga dengan kelas jabatan 9. Nah, ini kami contohkan di sini ada juga penata PB Ahli Muda itu dengan kelas jabatan 10 Bapak Ibu. Dan ini ada di BNPB, ada di tingkat pusat, di mana ini dari penyetaraan jabatan eselon 4-nya dulu. Eselon 4 dulu kelas jabatan 10, maka pada saat penyetaraan menjadi penata PB juga mendapatkan kelas jabatan 10. Dan pada saat penyesuaian ini juga akan menjadi analis kebencanaan ahli muda dengan kelas jabatan 10 Bapak Ibu. Begitu juga berlaku untuk jenjang ahli madianya. Jadi ini sesuai dengan kelas jabatan yang sebelumnya ya Bapak Ibu ya. Tidak ada perubahan. Waduh Bu, saya 9 bisa nggak jadi 10? Tentunya nggak bisa. Karena memang ini sesuai dengan penyetaraan kelas jabatan yang sebelumnya. Next. Nah, ini tadi sudah dijelaskan juga bahwa akan disesuaikan dengan kelas jabatan yang sama. Next. Nah, demikian kami sampaikan Bapak Ibu bagaimana mekanisme untuk penyesuaian nomenklatur dari jabatan fungsional penata penanggulangan bencana ke dalam jabatan fungsional analis kebencanaan. Dan untuk dokumen administrasi atau lampiran-lampirannya Bapak Ibu langsung dapat klik di link ini untuk mempercepat prosesnya. Selanjutnya kami kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih banyak Ibu Septi. Penjelasannya cukup panjang sekali. Baik Bapak Ibu, mungkin bisa dirangkum ya terkait penyesuaian nomenklatur jabatan fungsional penata penanggulangan bencana ini. Poin pentingnya itu yang pertama adalah tanggung jawab biro organisasi ini ya, barangkali ya Ibu ya. Yakni bahwasanya biro organisasi mohon bantuannya bisa memproses formasi atau kebutuhan jabatan fungsional penata penanggulangan formasi jabatan fungsional penata penanggulangan bencana yang sebelumnya telah ditetapkan oleh Menpan agar diusulkan kembali penyesuaian nomenklaturnya. Nanti begitu keluar penetapan Menpan, umpek di BPBD, nanti berurusan dengan BKPSDM untuk penyesuaian nomenklatur jabatannya. Jadi mengusulkan penerbitan SK baru bagi Bapak Ibu pejabat fungsional penata penanggulangan bencana untuk diterbitkan SK baru sebagai analis kebencanaan. Begitu kurang lebih. Catatan juga, mengingat ini adalah Desember, terkait PAK nantinya, mungkin juga bisa menjadi pertimbangan apakah akan segera dialihkan atau menunggu penilaian kinerja tahun berjalan di 2024 ini. Gitu ya. Baik, kita lanjut ke sesi tanya-jawab. Ini dari kolom chat kami rangkum ya Bapak Ibu ya. Mohon izin Ibu Septi, ini beberapa pertanyaan. Sebenarnya tadi juga sudah dijelaskan terkait dengan
formasi atau kebutuhan. Bagaimana kalau di BPBD itu ada yang JF penyetaraan, tapi belum ada formasinya. Lalu ada juga tadi pertanyaan melalui kolom chat, mereka mengajukan formasi CPNS dan P3K, tapi belum mengajukan penetapan formasinya. Nah, jadi yang menjadi pertanyaan sepertinya ini juga belum terlalu sampai Ibu informasinya. Bagaimana proses untuk bisa mengusulkan formasi sehingga sampai mendapat penetapan formasinya Ibu? Nah, itu satu. Yang kedua, Mas Agung tolong ini saya rangkum jadi dua aja Ibu ya. Yang proses kedua itu terkait, pengusulan formasi. itu aja dulu Bu. Itu aja dulu. Karena ini kaitannya dengan uji kompetensi. Kita fokus dengan SE ya Bu ya. Baik. Silakan Ibu Septi. Baik, terima kasih Ibu Amel sudah merangkum pertanyaan dari kolom chat. Sebelum kita nanti pilih ya beberapa pertanyaan yang di raise hand, ini sudah banyak juga yang raise hand di sini. Nanti kita pilih beberapa pertanyaan terkait dengan JF penyetaraan yang saat ini belum ada formasinya. Nah, itu tadi sudah saya jelaskan di awal tadi bahwa ini adalah menjadi poin penting bagi daerah untuk segera mengusulkan formasinya, apa kebutuhannya kepada BNPB sebagai instansi pembinanya. Dan langkah-langkahnya seperti apa untuk bisa mendapatkan formasi tersebut, bisa mungkin di-share Pak Agung, bisa di-share tahapan untuk mengajukan formasi kebutuhan. Nah, ini Bapak Ibu kita bisa lihat di mana alur bagaimana kita bisa mendapatkan penetapan kebutuhan Bapak Ibu. Di sini pertama itu adalah penghitungan kebutuhan jabatan fungsional analis ataupun penata. Jadi ada dua formula Bapak Ibu yang sudah kita keluarkan sebelumnya, ada formula kebutuhan analis kebencanaan dan penata penanggulangan bencana. Karena ini sudah kita konsolidasikan menjadi satu JF analis kebencanaan, tapi bukan berarti menghapus formula yang sudah ada di penata penanggulangan bencana. Tapi ini kita gabungkan, Bapak Ibu tetap mengisi di dua formasi tersebut. Namun ini akan menjadi satu nomenklatur, tetap menjadi analis kebencanaan. Nah, nanti setelah OPD lain yang melaksanakan PB ini menghitung kebutuhannya, nanti dari biro organisasi atau bagian organisasi daerah akan menyusun kebutuhan daerahnya ya, mungkin tidak hanya untuk BBBD saja, tetapi OPD-OPD lain yang melaksanakan PB itu dapat mengusulkan kebutuhannya dan ditampung di biro organisasi. Nanti setelah ditampung semua, usulan-usulan dari beberapa OPD tersebut, kemudian biro organisasi ini menyampaikan ke BNPB untuk usulan permohonan rekomendasi kebutuhan atas jabatan fungsional. Nah, di sini nanti BNPB akan mengeluarkan rekomendasi persetujuannya. Ini kita tembuskan juga ke Menpan RB, dan tentunya rekomendasi ini kita sampaikan kembali ke biro organisasi atau bagian organisasi yang mengusulkan tadi untuk kemudian diproses ke Menpan RB untuk permohonan penetapan kebutuhan. Dan ini melalui gubernur, bupati, atau wali kota ya Bapak Ibu ya. Nah, nanti setelah Bapak Ibu ini memohon penetapan kebutuhan, nanti Menpan RB akan mengeluarkan penetapan kebutuhannya, baru ini nanti bisa dijadikan dasar untuk memasukkan ke dalam peta jabatan. Jadi prosesnya seperti ini Bapak Ibu ya. Dan untuk bagaimana kita menghitung kebutuhannya, nanti Bapak Ibu di dalam materi ini nanti akan kita tambahkan link bagaimana kita menghitung kebutuhannya ya Bapak Ibu ya. Ini khusus daerah yang sampai dengan saat ini belum mengusulkan formasi kebutuhan jabatan fungsional di bidang kebencanaan ini.
Nah, ini mudah-mudahan sudah cukup jelas ya Bapak Ibu ya bagaimana alur untuk kita mengajukan formasi kebutuhan jabatan fungsional. Dan untuk pertanyaan yang kedua, bagaimana apabila saat ini sudah ada CPNS ataupun P3K tapi belum ada formasinya? Ya, tentu saja Bapak Ibu harus segera mengusulkan formasi kebutuhannya ke Menpan RB. Seperti itu, karena apabila tidak ada formasinya, tetapi Bapak sudah mengusulkan, artinya peta jabatan Bapak Ibu itu sebelumnya belum legal. Khawatir kami nanti dari Menpan RB juga ada beberapa daerah yang kemarin itu menjadi temuan BPK, Bapak Ibu. Ada ini yang duduk bukan dari penyetaraan, tetapi di dalam peta jabatannya belum tersedia, belum ada penetapan dari Menpan RB-nya. Ini yang dikejar oleh BPK, mana penetapan dari Menpan RB-nya. Supaya kita juga tidak maladministrasi, tentunya kami mohon Bapak Ibu, provinsi kabupaten kota yang belum memiliki penetapan kebutuhan ini untuk segera memproses. Baik, selanjutnya. Baik, terima kasih banyak atas jawabannya. Semoga cukup jelas ya Bapak Ibu ya. Baik, sebelum kita lanjut ke yang resen ya Bu ya, silakan dulu untuk Bapak Ibu yang hadir di lantai 15, barangkali ada yang mau bertanya, ada yang belum jelas. Baik, Langsung ke silakan sini aja. Ibu Ana, ini jauh-jauh nih dari BPBD Palangkaraya ya Bu ya. Ya, baik, silakan Ibu. Jangan, harusnya ini terakhir aja. Kasihan dia nunggu. Satu aja. Suaranya kayak suaranya. Ini suaranya. Oh iya, boleh, silakan. Untuk daerah yang sudah mempunyai informasi dari kami di Kota Palangkaraya tadi sama 2 tahun ini ada karena adanya perubahan tersebut tapi melalui SKP. Terima kasih. Dirangkum dulu pertanyaan supaya. Baik, jadi Bapak Ibu, mohon izin kami ulang pertanyaan dari Ibu Ana dari BPBD Palangkaraya yang kebetulan hadir di Geraha BNPB saat ini. Nah, ini beberapa pertanyaan juga ada Ibu di kolom chat terkait PAK-nya bagaimana. Nah, Ibu Ana bertanya, untuk PAK nih, penetapan PAK-nya bagaimana Bu sebelum pengalihan nomenklaturnya ini, sebelum penyesuaian nomenklatur? Monggo Ibu dijawab. Baik, terima kasih. Jadi dengan adanya Permenpan 1 tahun 2023, di sana sudah dijelaskan bahwa untuk jabatan fungsional itu tidak lagi mengusulkan dupak di mana PAK ini ditetapkan oleh instansi pembina. Tetapi sejak tahun 2023, PAK ini didapatkan dari konversi SKP menjadi angka kredit, Bapak Ibu sekalian. Jadi Bapak Ibu nanti bisa detailnya itu dipelajari di Permenpan 1 tahun 2023 ya Bapak Ibu ya. Mungkin Bapak Ibu yang hadir di sini masih belum kenal Permenpan 1, mulai sekarang mungkin bisa mulai dibuka Bapak Ibu. Ini adalah kamus besar kita sebagai pejabat fungsional ya Bapak Ibu ya, bagaimana mekanisme, bagaimana aturan-aturan transformasi jabatan fungsional yang baru ini semua ada di Permenpan 1 tahun 2024. Jadi PAK ini ditetapkan setiap tahunnya oleh instansi Bapak Ibu masing-masing. Ya, di mana PAK ini dikonversi dari SKP. Di sana sudah dijelaskan bahwa untuk kita ambil contoh ya, untuk ahli muda, SKP baik itu akan mendapatkan angka kredit 25. Apabila sangat baik, akan mendapatkan 1,5 kali 25, 37,5. Dan itu harus ditetapkan PAK tahunannya berikut dengan PAK
akumulasinya Bapak Ibu. Jadi di sana ada dua ya lampirannya ya, PAK tahunan dan PAK akumulasinya seperti itu. Dan mungkin untuk lebih detailnya Bapak Ibu nanti bisa berkoordinasi ya dengan BKD ataupun BKP SDM di tempat Bapak Ibu sekalian. Mungkin demikian. Mbak Amel, dilanjutkan. Baik, kita lanjut ke penanya di Zoom ya, Ibu ya. Ini ada beberapa yang sudah resen. Jadi kami akan ambil 3 penanya aja, Ibu ya. Perwakilan, 1 dari organisasi, 1 dari BKPSDM, 1 dari BPBD. Untuk dari organisasi nanti kami persilakan ke Biro Organisasi Provinsi Sulawesi Selatan ya. Untuk BKPSDM, Ibu Ika dari Kota Malang. Lalu BPBD kami persilakan BPBD Kota Medan. Medan Rese. Ya, kepada Bapak Ibu dari Biro Organisasi Provinsi Sulawesi Selatan dipersilakan terlebih dahulu. Baik, kita lanjut. Ibu Ika, ada di Zoom. Kami persilakan dahulu Ibu Ika dari BKPSDM Kota Malang. Monggo Ibu. Ada lagi. Saya Ika dari BKPSDM Kota Malang. Izin bertanya Ibu terkait proses penyesuaian nomenklatur. Kami izin sharing Ibu, saya kebetulan JF analis SDM aparatur. Sebelumnya juga mengalami perubahan nomenklatur dari JF analis kepegawaian. Nah, sependek pengalaman kami baru disetarakan Ibu Ika-nya sepertinya juga ketika sudah terbit kita balik lagi ke Biro Organisasi Provinsi Sulawesi Selatan. Bapak silakan. Pertanyaannya Bapak. Iya, tiba-tiba hilang. Dari Provinsi Sulawesi Selatan. Mikrofonnya dinyalain dulu, Pak. Mau bertanya? Silakan. Kalau tidak kami lanjut ya, Pak ya. Bapak dari Provinsi Sulawesi Selatan, Biro Organisasi, monggo Bapak. Baik, sepertinya ada kendala teknis. Kami lanjut ke bagian organisasi Kabupaten Karawang aja dulu ya. Bapak Ibu dari bagian organisasi Kabupaten Karawang, dipersilakan. Ada pertanyaannya? Tidak ada. Tes. Ya, terima kasih Ibu. Halo? Ibu izin? Iya, silakan Ibu. Ya, Ibu izin tadi kami dari Kabupaten Karawang ada sedikit yang mau ditanyakan Bu. Terkait tadi kan untuk penyesuaian itu nomenklatur dan kebutuhannya ya Bu ya. Kebetulan kami Kabupaten Karawang itu sudah mendapatkan rekomendasi dari BNPB terkait penata penanggulangan bencana dan analis bencana ini.
Tetapi sampai saat ini kita sudah menyampaikan surat permohonan penetapan formasi kebutuhan Bu ke Kemenpan pada bulan Agustus, tapi sampai saat ini belum keluar. Nah, apakah nanti kita ketika harus menyesuaikan kembali, kalau misalkan Bu sampai akhir tahun masih belum keluar penetapan dari Menpan, apakah kita harus menyusun kembali semuanya dengan meminta rekomendasi dari BNPB dengan nomenklatur analis kebencanaan atau seperti apa? Karena sekarang juga untuk usulan penetapan formasi ke Kemenpan itu tidak melalui persuratan Menpan lagi, tetapi harus melalui aplikasi informasi. Makanya kemarin kami juga sesudah bersurat menindaklanjuti dengan mengikutkan ke informasi dan sampai saat ini masih berproses Bu, penetapannya belum keluar dari Kemenpan. Harus seperti apa Bu? Apakah kita harus menyusun ulang lagi kalau misalkan masih belum keluar juga penetapan formasinya dengan nomenklatur langsung analis kebencanaan atau seperti apa? Terima kasih. Baik, mau dijawab langsung. Baik, dipersilakan Ibu Septi. Baik, terima kasih tadi pertanyaan dari dari Kabupaten Kerawang ya, yang sampai saat ini usulan penetapannya belum mendapat respon atau belum dikeluarkan dari Menpan RB. Jadi kami harap ditunggu dulu aja Mbak, mungkin ada overload mungkin ya dari Menpan RB, kita tunggu aja sampai penetapannya itu keluar. Kemudian setelah penetapannya keluar segera diusulkan untuk penyesuaiannya. Karena Menpan RB tidak akan langsung menyesuaikan, tetapi berdasarkan usulan. Jadi akan dikeluarkan dulu yang baru, kemudian nanti akan kita keluarkan, diusulkan lagi penyesuaiannya, baru akan keluar penetapan formasi yang baru. Namun untuk itu mungkin nanti kami juga akan coba komunikasikan dengan Menpan RB untuk proses yang saat ini mengusulkan penetapan. Bagaimana, apakah bisa keluar langsung disesuaikan ataukah memang tadi yang saya sampaikan memang secara bertahap ya. Nanti coba kami komunikasikan ke Menpan. Tapi seandainya nanti keluarnya itu penata PB dulu, tentunya nanti harus dilakukan usulan penyesuaian kembali ke Menpan RB. Demikian ya. Terima kasih. Baik, semoga bisa cukup menjawab ya Ibu yang dari Kabupaten Karawang. Selanjutnya kami persilakan dari BKPSDM Kota Malang, Ibu Ika sudah ada di Zoom. Semoga bisa membantu ya menyampaikan kendala dari BKPSDM, jadi menjembatani BKPSDM dari provinsi atau kabupaten kota lainnya. Silakan Ibu. Baik, izin Ibu, apa suara saya sudah terdengar jelas? Cukup jelas ya. Baik, izin bertanya Ibu terkait proses penyesuaian nomenklatur. Berdasarkan pengalaman kami juga berproses dari analis kepegawaian berubah menjadi nomenklatur analis SDMA. Nah, kebetulan kami ini baru disesuaikan nomenklaturnya ketika perpresnya sudah terbit. Jadi ketika perpres tunjangan terbit, baru kami terproses untuk penyesuaian nomenklatur. Jadi ketika SK terbit sudah tertera nominal tunjangannya. Jadi saya mohon petunjuk Ibu untuk teman-teman nanti yang di BPBD, semisal kami mengusulkan penyesuaian nomenklatur lebih awal sebelum perpresnya terbit, otomatis teman-teman nanti tidak bisa menerima tunjangan fungsionalnya seperti itu. Karena ngapunten pengalaman kami ketika Permenpannya terbit untuk perubahan nomenklatur itu tahun 2020 dan perpresnya itu baru terbit di tahun 2022. Jadi memang ada jeda waktu yang lumayan panjang. Kita jadinya agak kasihan nanti ke teman-teman, apalagi di kami di Kota Malang itu teman-teman dari hasil penyetaraan jabatan. Jadi saya mohon petunjuk Ibu terkait bagaimana mekanismenya untuk menyikapi perpres yang belum terbit. Kemudian yang kedua, paling lambat usulan untuk penyesuaian nomenklaturnya itu bisa kami usulkan kapan? Seperti itu. Terima kasih. Baik. Terima kasih Bu Ika. Pertanyaannya terkait dengan berkaitan dengan tunjangan jabatan ya Ibu ya. Monggo dijawab Ibu Septi, silakan. Terima kasih atas pertanyaannya. Jadi untuk jabatan fungsional analis kebencanaan dan fungsional analis fungsional penata penanggulangan bencana, ini memang sampai saat ini Perpres tunjangan fungsionalnya itu belum
belum ada penetapannya, sedang berproses untuk penetapannya. Oleh karena itu, Bapak Ibu yang JF-nya dari penyetaraan tentunya masih mendapatkan tunjangan yang sama seperti strukturalnya terlebih dahulu. Nah, untuk proses penyesuaian ini sendiri, kenapa tadi kami sampaikan ini adalah urgent atau sebaiknya segera dilaksanakan, memang karena Perpres ini nanti hanya akan keluar analis kebencanaan saja, tidak keluar untuk jabatan fungsional penata penanggulangan bencana. Nah, oleh karena itu, Bapak Ibu segera dilakukan penyesuaiannya. Karena apabila nanti dilakukan terlambat, ya Bapak Ibu ya, seandainya ini per 1 Januari Perpres itu sudah ditetapkan, tetapi Bapak Ibu belum melakukan penyesuaian nomenklatur. Tentunya pejabat fungsional penata PB ini tidak akan mendapatkan tunjangan fungsionalnya atau terhambat atau tertunda sampai SK baru sebagai analis kebencanaan itu ditetapkan. Itu saja. Kalau secara aturan itu memang diberikan waktu 2 tahun ya Bapak Ibu ya untuk melakukan penyesuaian nomenklatur ini. Seperti itu. Jadi ini adalah untung ruginya bagaimana kenapa kita harus segera melakukan penyesuaian nomenklatur ini. Demikian. Baik, penanya terakhir kami persilakan dari BPBD Sulawesi Barat ya, Provinsi Sulawesi Barat. Sepertinya lagi di posko nih. Bapak Ibu dipersilakan. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Hamzah, Kasubag Umum dan Kepegawaian BPBD Provinsi Sulawesi Barat. Apa dengar suaraku? Halo? Ya, terdengar Bapak. Ya, ini terkait dengan lampiran-lampiran ini, format yang disampaikan, khususnya pada angka kredit per 31 Desember 2023. Biasanya dalam hal aplikasi kinerja itu kan harus dasarnya adalah bersumber dari data tahun 2000 SKP 2002. Ya. Nah, kira-kira gimana kalau dalam penyusunan SKP 2002 ini katanya tidak sesuai dengan format yang diminta sebagaimana uraian-uraian tugas pada Permenpan 87. Karena ini menyangkut masalah pengalihan Permenpan 88 ke Permenpan 87. Kemudian di dalam lampiran berikutnya ini terkait dengan penyusunan pengalihan Permenpan 88 ke 87, yaitu dokumen-dokumennya ini. Mungkin tadi sudah dijelaskan, tapi barangkali di poin angka 1 tadi itu masalah penetapan kebutuhan jabatan fungsional penetapan penanggulangan bencana dari Permenpan yang sudah ada sebelumnya. Maksudnya ini data yang sudah ada sebelumnya, Bu, tidak perlu kami menunggu data yang terbaru. Kemudian rekomendasi formasi jabatan fungsional penanggulangan bencana dari instansi pembina. Ini kan belum ada, Bu, ya, sampai saat ini. Dupaknya ini. Barangkali. Nah, kemudian usulan-usulan yang kami masalah jabatan-jabatan yang kami sudah sampaikan kemarin itu, mungkin barangkali dari BNPB selaku instansi pembina, bagaimana perkembangan selanjutnya. Demikian, Bu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bapak mohon izin saya konfirmasi terkait pertanyaannya. Yang pertama itu terkait dengan formasi ya Pak ya. Mohon izin bertanya Bapak di Provinsi Sulawesi Barat, apakah sudah mengusulkan kebutuhan formasinya? Sudah. Sudah ada penetapan Menpannya Bapak? Belum ada. Baik. Apa mau dijawab? Baik. Ibu Septi akan menjawab ya Bapak ya. Ya. Baik, Bapak dari Sulawesi Barat ya. Jadi saat ini memang usulan dari Sulawesi Barat itu sudah masuk ke kami dan nanti kami akan segera keluarkan rekomendasinya karena baru kita terima ya. Mas Andi, kapan kita terima itu? Ya, dan nanti kami akan keluar. Oke. Tanggal berapa Mas kemarin kita terima?
Bapak nanti ditunggu saja ya untuk rekomendasi formasi dari BNPB. Nanti setelah ada, nanti dari biro organisasinya atau bagian organisasinya yang nanti akan melanjutkan Kemenpan RB untuk mendapatkan penetapan formasinya. Nah, itulah yang sebagai dasar nanti untuk melaksanakan penyesuaian nomenklatur. Nah, tadi terkait dengan PAK, tentunya Bapak Ibu waktu penyetaraan itu sudah mendapatkan angka kredit awal ya dari penyetaraan itu angka kreditnya berapa. Kemudian di tahun 2022 itu apabila Bapak Ibu mengusulkan angka kredit atau dupaknya ke BNPB, tentunya kami keluarkan PAK-nya. Tapi apabila Bapak tidak mengusulkan, tentunya kami tidak mengeluarkan PAK-nya. Karena berdasarkan usulan dari Bapak Ibu sekalian. Nah, selanjutnya tahun 2023 PAK ini ditetapkan dari hasil konversi SKP-nya. Kemudian 2024 juga konversi SKP-nya. Demikian Bapak Ibu. Dan inilah yang nanti akan akumulasi dari angka kredit terakhir inilah yang nanti akan menjadi angka kredit awal Bapak saat SK-nya disesuaikan menjadi GF analis kebencanaan. Demikian ya Pak ya untuk penjelasannya. Bapak Ibu, untuk sesi tanya jawab mungkin kami cukupkan ya. Terkait dengan pertanyaan lainnya, mohon di untuk pertanyaan lainnya ini karena akan kami tampung. Selanjutnya terkait dengan penghitungan kebutuhan dan lain sebagainya, mohon izin meninggalkan kontaknya di daftar hadir ya Bapak Ibu. Ya, link materi nanti akan kami share beserta dengan nanti akan kita update kebutuhannya. Ini kan sudah kita rangkum diantaranya satu bagaimana mengusulkan formasi ya Bu ya. Bagaimana mengusulkan formasi, tabel penghitungan formasinya seperti apa, nanti akan kita share via link ya Bapak Ibu ya. Jadi nanti Bapak Ibu yang bingung bagaimana cara atau prosesnya, nanti kita komunikasi bisa via email ya Bapak Ibu. Link materi akan kami sampaikan via kolom chat ya Ibu ya. Baik Bapak Ibu, berhubung karena ada kesibukan lain, sehingga kegiatan sosialisasi kita cukupkan sampai di sini. Pertanyaan lainnya nanti kita bisa lanjut komunikasi via telepon atau WA ya Bapak Ibu. Demikian kegiatan sosialisasi Surat Edaran Kepala BNPB nomor 3 tahun 2024 tentang penyesuaian nomenklatur jabatan fungsional penata penanggulangan bencana ke dalam jabatan fungsional analis kebencanaan. Kami cukupkan sampai dengan di sini. Mohon maaf jika ada salah kata ataupun salah perbuatan selama berjalannya kegiatan sosialisasi ini. Akhir kata kami akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam tangguh.
Bapak Ibu, link materi sudah dikirim via kolom chat ya, Bapak Ibu ya. Sebelum meninggalkan Zoom-nya, silakan dicek dulu kolom chatnya. Silakan diklik linknya biar tinggal dulu di desktopnya gitu loh. Nanti bisa dicek historinya untuk dibuka kembali. Demikian Bapak Ibu, terima kasih sekali lagi. Kami tidak end dulu ya Zoom-nya, biar Bapak Ibu punya kesempatan untuk membuka link terlebih dahulu.
Berapa kilo? Belum. Kalau kertas merah itu belum. Berarti posisi masih nah, Recording stopped. ada